Seperti kataku, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah berusaha keras, tapi tidak berhasil. Amenhotep sangat menyukai dia. Meskipun aku sudah membujuk dia, dia tidak mau mencopot Yuzarsif. Kalau memang Amenhotep tidak mau mencopot jabatan Yuzarsif, maka kami akan membunuh Yuzarsif. Lakukan apa yang kalian mau, tapi jangan libatkan aku lebih jauh. Jangan khawatir Yang Mulia, kami tahu apa yang kami lakukan. Tuan Yuzarsif, pedagang budak dan kaum kaya menyambut baik pembayaran pajak di Muka. Tentu saja, mereka yang mencari untung pasti menyambut baik pembebasan pajak. Mereka membayar pajak setahun di Muka lalu dibebaskan selama 2 tahun. Tuan Yuzarsif, Anda tidak mempertimbangkan untuk menarik pajak di kota lain juga? Kita harus minta bantuan teman-teman kita dari Zafira. Aku akan bicara dengan mereka besok. Baiklah, aku akan memberitahu mereka sekarang. Ada apa, Inarus? Aku baru saja membuntuti Imam Apoki. Dia pergi mengunjungi Nyonyati. Dia bicara sebentar dengan penjaga istana di depan istana. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Aku mengkhawatirkan nyawa Anda. Orang takut akan mati karena dia tidak berlindung pada Tuhan dan terikat dengan dunia yang fana. Yang Mulia, kini Anda tidak sendiri lagi. Anda membawa harapan seluruh negeri. Aku tidak ada artinya. Allah bisa mengirim hamba-hambanya yang lain seperti aku. Dia akan mengirim orang lain untuk menggantikanku. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku harus bertemu Ratu Nefertiti. Salam untuk junjungan dan suamiku Fir'aun Amenhotep. Aku mencari Tuhan yang satu dan perkasa. Dan kau menganggap manusia tidak berdaya sepertiku sebagai junjunganmu. Maaf sudah mengganggu istirahatmu. Aku mendengar sesuatu yang amat penting yang harus kusampaikan padamu. Katakanlah. Aku diberitahu bahwa para imam kuil ingin membunuh Yuzarsif. Kapan? Di mana? Di mana dia? Di mana Yuzarsif? Aku tidak tahu detailnya. Aku cuma tahu para imam ingin membunuhnya. Jiwa Yuzarsif dalam bahaya saat ini. Bagaimana kau bisa tahu soal ini? Pelayan ibumu mendengar Imam Apoki membicarakan hal ini dengan ibumu. Segera panggil Yuzarsif. Cepatlah.
Salam untuk Gubernur Mesir yang mulia Yuzarsif. Salam juga untukmu. Ada masalah apa? Fir'aun memanggil Anda. Katanya ada masalah yang sangat penting. Dia baik-baik saja? Apakah dia bilang apa masalahnya? Tidak, tapi dia takut dan cemas dan menyuruhku untuk segera memanggil Anda. Ayo. Salam untuk Fir'aun Amenhotep. Aku diberitahu bahwa para imam kuil punya rencana untukmu. Belum terjadi apa-apa, dan Anda tidak perlu merasa cemas. Kami mendengar kabarnya dari sana-sini. Kami juga melihat perilaku yang mencurigakan. Mereka cemas. Imam Apoki bertemu Nyonya Ti hari ini, dan dia bicara dengan salah satu penjaga pintu. Aku tidak bisa dengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku yakin mereka punya niat jahat. Maka semua itu benar. Pelayan yang mulia Ti baru saja menemuiku. Katanya karena kuil gagal menyingkirkanmu dari kursi pemerintahan Mesir, mereka berencana untuk membunuhmu. Aku sudah peringatkan Anda setelah penafsir mimpi dibunuh. Neferkeptah, mantan narapidana Zafira, bilang padaku bahwa dia ingin membunuh Yuzarsif. Itu sama sekali tidak penting. Yang jadi perhatianku adalah bagaimana kita bisa terus bekerja dalam suasana yang korup. Alih-alih berupaya untuk mengatasi bahaya kelaparan, energi kita habis untuk menghadapi konspirasi. Ayahku selalu menentang kelaliman para imam kuil. Tapi aku menentang Amon dan para pemujanya. Agama ini harus ditumpas. Aku harus mengambil keputusan tegas secepat mungkin. Dan besok mungkin sudah terlambat. Pedang yang dihunus terlalu cepat bisa membahayakan orang yang memegangnya. Tindakan sekecil apapun terhadap kuil akan membuat rakyat melawan kita. Dan mengingat betapa besarnya kekayaan kuil Amon, mereka bisa dengan mudah mengerahkan ribuan pasukan untuk melawan pemerintah. Dan itu bisa menyebabkan kematian ribuan orang. Tetapi mereka memata-matai istana di siang bolong dan berencana untuk membunuhmu. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menyerang kita. Kita tidak akan bisa berkutik. Jika Anda percaya padaku dan tetap tenang, rencanaku akan menjadi awal dari kehancuran para imam di kuil Amon. Baiklah. Aku ingin terbebas dari konspirasi mereka. Kau yang putuskan caranya. Aku punya satu pertanyaan, lalu aku akan beritahu rencanaku untuk melawan mereka. Aku ingin tahu Tuhan mana yang Anda sembah. Saat ini aku tidak tahu tentang Tuhanmu. Yang aku tahu, dia tidak menambah kekayaan kuil seperti dewa-dewa yang lainnya. Dan dia mengirimmu untuk membimbing rakyat Mesir dan tidak meminta balasan apapun. Mengingat apa yang Anda katakan, bolehkah aku mengajak Anda untuk menyembah Tuhan yang satu? Tidak perlu. Aku baru sadar aku sudah menyembah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu? Ya, Tuhan yang satu. Tuhan yang menyinari seluruh dunia secara adil. Tuhan yang memberikan berkahnya pada semua makhluk. Tuhan yang memberikan nyawa pada semua makhluk dan membuat mereka semua tumbuh. Fir'aun tidak boleh terlalu bersemangat atau nanti bisa pingsan lagi. Aku menyembah Aten. Tanpa dia alam semesta akan menjadi dingin dan tidak bernyawa. Apakah Tuhan yang kau maksud adalah Aten? Apa dia Tuhan yang satu? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa Anda percaya pada Tuhan yang memberi cahaya pada matahari serta menciptakan semua makhluk? Aku percaya padanya dan juga utusannya. Apa aku boleh memanggil Tuhan yang satu itu Aten? Dia punya 1001 nama dan memiliki panggilan berbeda di seluruh dunia. Firaun Amenhotep bisa memanggil dia Aten. Amenhotep. Aku tidak mau menyandang nama Amon lagi. Aku menyembah Aten.
Mulai sekarang, aku mau dipanggil Akhenaten. Itu nama yang sangat bagus. Penyembah Aten. Akhenaten. Sempurna. Aku akan umumkan agamaku besok. Biar rakyat tahu bahwa Amenhotep, bukan Akhenaten, menyembah Tuhan yang satu dan tidak terlihat. Aku akan perintahkan semua orang untuk menyembah satu Tuhan, menolak semua dewa Mesir yang tidak bernyawa, dan menghancurkan mereka semua. Aku setuju Anda mengganti nama dan menyembah satu Tuhan. Tapi menurutku tidak bijak memaksa rakyat untuk berpindah agama. Tapi kenapa? Karena mereka akan melawan. Mereka masih percaya pada Amon. Tapi jika Anda berganti nama dan pindah agama, rakyat akan ragu. Karena Anda dianggap sebagai putra dewa, penolakan Anda pada Amon akan menggoyahkan keyakinan mereka. Tentu saja, para imam kuil akan sangat marah bila kau berganti nama. Iya, benar. Iya. Aku sarankan Anda mengumumkan pergantian nama dan perpindahan agama Anda dalam upacara resmi di hadapan rakyat. Itu akan membuat takut para imam karena perpindahan agama Fir'aun akan mengurangi wewenang mereka. Maka kita harus menutup kuil Amon di istana. Dan Ratu Nefertiti juga akan menyembah satu Tuhan. Dengan begitu, pengaruh para imam di istana akan berkurang. Tuan Yuzarsif akan semakin dalam bahaya. Karena para imam akan menganggap dia bertanggung jawab soal ini. Jangan khawatir, Tuhan akan melindungiku. Tuan Yuzarsif, Tuhan akan selalu melindungi nabinya. Tapi begitu juga kami. Perlindungan Tuhan tidak membebaskan kami dari kewajiban. Dia tidak boleh sendirian, terutama saat meninggalkan istana. Memasuki ruangan, penguasa agung dari Mesir Hulu dan Hilir, putra Amon, Firaun Amenhotep IV beserta rombongan.
Bukankah upacara ini untuk menghormati Amon? Iya. Tapi kenapa Fir'aun berpakaian sederhana? Hari ini menandakan hari ketika Amon, dewa Mesir yang agung, berkuasa. Pada hari ini, Amon mengalahkan Ra, bekas dewa bangsa Mesir. Terjadi pertarungan dan Amon berjaya. Bangsa Mesir merayakan hari itu setiap tahun dan Fir'aun mengadakan upacara khusus. Itulah sebabnya patung Amon berada di sini. Namun tampaknya Amenhotep tidak akan menyucikan Amon hari ini. Tidak ada dupa, tidak ada penyucian altar. Amenhotep seharusnya memakai pakaian resmi. Dan menurutku seharusnya dia membungkuk, menghormati Amon. Aku tahu kalian berbisik. Pertanyaan memenuhi pikiran kalian. Kenapa aku tidak memakai pakaian resmi? Dan kenapa aku tidak membungkuk di hadapan Amon? Atau membakar dupa, atau menyucikan altar dengan darah? Jawabannya adalah, mulai sekarang, aku tidak lagi menyembah Amon. Aku percaya pada satu Tuhan. Sudah kuduga. Aku tahu Yusuf bisa melakukan ini. Ya, aku percaya pada Tuhan yang satu. Tuhan pemilik langit. Dan aku tidak lagi mengatur agama rakyat Mesir. Semua orang bebas memilih. Apa yang kau katakan, Amenhotep? Apa maksudmu? Cukup, Ibu. Dan duduklah kembali. Kalian para imam, bawa patung ini keluar dari sini. Istana Akhenaten tidak butuh Amon. Dan tutuplah kuil ini. Mulai sekarang, istana ini tidak memiliki kuil. Kalian tidak dengar? Fir'aun kalian bilang keluarkan itu dari sini. Semoga Amon mengutukmu. Semoga kutukan Amon menimpamu. Dia tidak akan memaafkanmu. Semoga kutukan Amon menimpamu. Semoga kutukan Amon menimpamu. Semoga dia mengutukmu.
para bangsawan, komandan, dan kaum terhormat Mesir. Mulai hari ini aku menyembah Tuhan yang satu, dan aku mengganti namaku menjadi Akhenaten. Umumkan itu ke seantero Mesir, bahwa nama Fir'aun Mesir adalah Akhenaten, yang artinya penyembah Aten, Tuhan yang satu. Namaku Amenhotep waktu aku menyembah Amon. Tapi mulai hari ini, aku tidak lagi menyembah Amon. Di istana tempat kekafiran berkuasa, kehadiran Amon tidak diperlukan di kuilnya. Mereka dihukum karena menolak Amon. Amon tidak akan membiarkan kekafiran ini terjadi. Amenhotep akan mendapat bencana besar. Aku akan balas dendam. Mulai sekarang kita harus bekerja lebih keras lagi. Karena jika tidak, maka kita tidak akan pernah bisa menyimpan gandum. Mereka datang kemari untuk menyatakan kesiapan mereka. Kalian harus mendatangi berbagai kota dan desa di Mesir untuk mendapat informasi yang kubutuhkan. Kalian juga harus merekrut lebih banyak orang untuk mempercepat penarikan pajak dan pungutan 20%. Apakah pungutan 20% harus ditarik dari semua orang? Tidak. Yang jelas, rakyat miskin dibebaskan dari pungutan. Kita harus mengetahui jumlah keluarga yang ada di setiap kota, ada berapa anak serta tanggungan mereka. Kita juga harus tahu jumlah pemilik toko, petani, dan pengrajin di setiap kota. Yang terakhir, jumlah orang kaya dan budak mereka, serta jumlah orang miskin harus dicatat secara akurat. Bagaimana kita bisa menentukan jumlah orang kaya dan orang miskin secara akurat pada setiap kota? Dan kenapa kita membutuhkan informasi itu? Tidak seperti orang kaya yang cuma tahu tentang diri mereka. Orang miskin tahu tentang diri mereka juga. Dan begitu juga orang kaya. Alasan kita perlu informasi ini adalah karena saat paceklik banyak orang kaya akan berpura-pura miskin agar tidak membayar pajak. Untuk itulah, maka kita harus tahu siapa yang membutuhkan bantuan saat paceklik dan siapa yang harus membeli gandum. Salam Nyonya Zulaika. Ada apa, Rodomon? Ada berita yang harus Anda dengar. Hari ini Fir'aun menolak agama Amon dan menyebut dirinya penyembah Aten. Dia mengubah namanya dari Amenhotep menjadi Akhenaten. Dia memerintahkan semua orang untuk memanggil dia Akhenaten mulai sekarang. Aten? Itu nama lain dari Tuhan yang satu. Apa? Yang mulia maksud Tuhannya Yuzarsif?
Aku yakin Fir'aun berpindah agama. Itu semua berkat bimbingan Yuzarsif. Aku pikir Akhenaten itu berarti putra matahari. Dalam pemujaan Aten, cakra matahari adalah simbol dari Tuhan yang satu. Siapapun yang bersama Yuzarsif, perilakunya akan seperti dia. Siapa sangka seorang budak akan punya kekuasaan untuk menentukan masa depan kerajaan terbesar di dunia. Rodomon, apa kau melihat Yuzarsif belakangan ini? Ang Mahu dan para imam kuil menganggap Anda bertanggung jawab. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk keluar yang mulia. Tuan Malek, kau tahu area miskin di Thebes? Iya. Aku berkelana di sana selama 20 tahun. Aku juga tinggal di Thebes selama 20 tahun. Tapi aku baru 2 kali pergi ke kota waktu aku kecil bersama Potifar dan Zulaika. Apakah Anda mau melihat daerah kumuh kota Thebes? Aku harus melihat situasi kota dari dekat. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang bisa mengenaliku, karena aku akan menyamar. Aku harus melihat pertanian gandum, katun dan papirus, serta tambang batu, dan juga para budak. Aku harus tahu apa yang terjadi di Mesir. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan dia barang sejenak. Ayo, Malek. Kaum kaya kota hidup bermewah-mewahan. Kita harus mengatasi itu. Mereka harus bagikan sebagian kekayaan mereka pada kaum miskin. Sudah lama segelintir orang kaya mengeksploitasi sejumlah besar orang miskin di Mesir ini. Bagaimana Anda bisa mengubah tradisi lama ini, Yang Mulia? Allah mendukungku. Aku punya rencana untuk itu. Jalan ini menuju pasar budak dan gerbang surya.
Banyak budak di sini. Budak muda, kuat dan sehat. Giginya juga bagus. Kita mulai dari 100 deben. 100 deben. Ada yang mau beli? 100 deben. $3.000 $3.000. Yang Mulia Potifar, Gubernur Mesir, dan Panglima Angkatan Bersenjata Mesir menawar 3.000 deben. Yang Mulia Potifar menawar 3.000 deben. Budak ini terjual pada Yang Mulia Potifar. 10 deben? Tidak. Dia kuat dan juga perkasa. Nilainya lebih dari itu. $30 deben? Nilainya lebih dari 30. Dia penurut dan pemalu. Kau menjualku di panggung itu 20 tahun yang lalu. Potifar membeliku seharga 3.000 deben. Apa kau masih ingat, Malek? Iya. Aku mengembalikan uangnya ke Potifar. Tapi akhirnya aku menemukan Tuan Yuzarsif. Aku senang sekali akhirnya aku menemukan sahabatku lagi. Ayo. Bagaimana orang bisa hidup seperti ini di kota yang menjadi tanggung jawabku? Semoga Allah tidak memaafkanku jika aku biarkan kezoliman ini. Aku akan balikan kondisi ini. Menjatuhkan penindas agar yang tertindas bisa berkuasa. Atas dan bawah akan bertukar tempat. Si kaya dan si miskin akan menjadi setara. Kami mau bertemu Yang Mulia Tolong Yuzarsif. izinkan kami. Kami ingin menemui dia. Tolong izinkan. Tolong izinkan kami. Tidak mau. Kami akan tetap di sini. Tolonglah, kami harus bertemu dia. Kami tidak akan kemana-mana. Kami tidak mau kalau ditolak. Kami tidak mau pergi. Katakan, di mana dia? Dia harus Kami harus bicara dengannya. Di mana dia? Kami tidak akan pergi sampai kami Benar, menemui kami Yuzarsif. tidak akan pernah pergi dari sini. Apakah Kami belum bertemu dengan Yuzarsif. Kami harus menunggu selama apapun. Benar. Kami ini orang Mesir. Kami harus nunggu berapa lama di sini? Dia harus mendengarkan kami. Benar. Kami akan tetap ada di sini. Tidak boleh seperti ini.
sekarang. Kami harus bicara dengannya. Tolonglah. Kami tidak bisa hidup Kumohon seperti ini dengarkan kami. dan membesarkan anak-anak kami. Mereka memperbudak anak-anak kami. Kami punya hak. Benar. Mereka memperbudak anak-anak kami. Kami punya hak. Kami punya hak untuk semua itu. Kami tidak mau anak-anak kami dijadikan budak. Bantu kami. Kami berhak untuk hidup lebih baik. Tolonglah, dengarkan kami. Kami punya hak untuk bicara. Tolong, dengarkan kami. Kami ingin bertemu dengan Yuzarsif. Kami ingin bertemu dengannya. Kami mohon. Tidak bisa, tidak bisa. Kami tidak bisa hidup seperti ini dan membesarkan anak-anak kami. Kami harus bicara dengannya. Semuanya. Saat ini aku bekerja. Inarus, ada apa? Siapa dia? Mimi Sabu. Mimi Sabu. Bertahanlah, Mimi Sabu. Ini cuma luka gores. Jangan khawatir. Aku tidak kenapa-apa. Selama Anda baik-baik saja. Jangan bicara. Bawa dia ke istana. Penjaga! Penjaga! Panggil Tabib Sinuhe. Ini bukan akhir yang baik, Nineferkepta. Aku sudah mencoba, tapi kau menolak untuk berubah. Hatimu sudah tertutup dosa. Maafkan aku karena tidak bisa membimbingmu. Andai akhirnya tidak seperti ini. Bawa dia ke barat dan kubur dia. Ayo, Malik. Terima kasih, Mimi Sabu. Aksi beranimu sudah menyelamatkanku hari ini. Bisa berkorban demi Nabiullah adalah suatu berkah untukku. Tapi kami masih membutuhkanmu. Aku tidak punya teman lain yang sepertimu. Kau mau begitu cepat meninggalkanku. Impianku adalah aku bisa melayanimu dan bersamamu seumur hidupku
Salam yang mulia Yuzarsif, Gubernur Mesir. Salam juga untukmu. Apa Anda terluka? Tidak. Lukanya dalam, tapi dia bisa bertahan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cepat bawa kemari kain bersih dan air hangat. Lakukan semua yang kau bisa. Mimi Sabu adalah teman baikku. Aku harus menemui Akhenaten dan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Bagaimana kita bisa jamin tidak ada bahaya yang menanti Tuan Yuzarsif di luar? Tuan Yuzarsif tidak boleh meninggalkan istana sendirian. Itu terlalu berbahaya. Baik, aku akan selalu mengawasi dia. Bagaimana Nineferkepta bisa tewas? Maksudmu di antara para imam dan pengikut Amon tidak ada yang bisa menyingkirkan si kafir itu, ha? Tidak kusangka setiap hari kekuasaannya semakin kuat dan dia semakin mempengaruhi Amenhotep. Bocah tolol itu telah menyerahkan kendalinya. Dia bahkan tidak mau minum air tanpa hadirnya Yuzarsif. Aku kenal salah satu penjaga istana yang cukup berani untuk melakukan hal itu. Dia berjanji akan menghukum Yuzarsif si oportunis itu bila nanti ada kesempatan. Menurutmu dia bisa lakukan itu? Iya. Kalian tahu apa yang akan mereka lakukan pada kita jika mereka tahu kuil ada di balik usaha pembunuhan Yuzarsif dan Amenhotep? Dasar bodoh, jangan tinggalkan barang bukti. Hancurkan barang buktinya. Maksud Anda siapapun yang akan membunuh Yuzarsif dan Amenhotep harus disingkirkan begitu? Lebih baik begitu daripada kita yang hancur dalam perang yang juga akan menewaskan ribuan warga Thebes. Bisakah kita berhenti untuk membicarakan hal ini? Ini demi kelangsungan hidup kita. Dasar bodoh. Ini adalah perang demi kelangsungan hidup kuil dan para pemuja Amon. Yuzarsif adalah musuh kita. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan menghancurkan kita. Jika kita membunuh dia, Amenhotep akan membunuh kita. Bagaimana kalau itu terjadi? Oh Amon yang agung, hancurkan musuh-musuh kami. Jangan biarkan orang kafir asing menguasai kami. Juga jangan biarkan Tuhan palsu dan tidak dikenal dari Yuzarsif mengunggulimu dan dewa-dewa Mesir lain. Aku mengatakan ini sebagai penasihat Anda. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan atas kuil. Banyak orang yang tidak bersalah akan tewas dan kuil Amon masih akan tetap berkuasa. Jangan cemaskan aku. Mereka tidak akan menyakitiku. Itu terlalu berani. Percobaan pembunuhan. Tidak ada bukti. Tapi kita tahu kuil ada di balik ini. Kita biarkan mereka memata-matai dan ikut campur, maka mereka mulai berkonspirasi. Ketika mereka kita biarkan berkonspirasi, mereka mencoba membunuhmu. Jika kita biarkan ini, mereka akan terus mencoba. Jika mereka berhasil melukaimu, maka mereka telah menghancurkan kita. Jika Anda mau menghancurkan Anmahu dan para imam, kita bisa lakukan itu hari ini. Tapi jika Anda mau memusnahkan berhala dan menyebarkan monoteisme, Anda harus menunggu. Rakyat tidak akan menerima agama apapun jika diancam. Jika Anda menunggu sampai masa paceklik, insya Allah kita akan menyaksikan kehancuran Amon dan para imam. Baiklah. Karena kami percaya padamu, kita akan menunggu.
Tuhan akan membantu kita. Kami dengar soal perjalanan. Kau berencana melakukan perjalanan? Aku memutuskan untuk pergi menjelajahi Mesir.